Halo guys, balik lagi sama gua Muhammad Rifal Rizia Tanjung dengan NPM 240650113 dari Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, kali ini gue udah diperpusat nih buat ngerjain tugas UAS gue, yaitu mata kuliah birokrasi dan governansi publik. Di sini gue mau bikin video dan kira-kira gue mau nanya orang-orang nih gimana pendapat mereka tentang birokrasi dan governansi publik khususnya di bidang inovasi. Halo, kali ini gue udah sama dua mahasiswa nih. Halo. BTW lagi ngapain guys? Lagi nugas biasa lah, nungguin UAS, ada tugas akhir juga nih. Kalian dari fakultas apa? Iya. Udah Via? Iya. Dari negara? Iya. Kebetulan nih berarti. Sama. Berarti izin gue nanya-nanya tadi. Aman banget ya. Aman banget ya tentang. Gue mau nanya-nanya tentang birokrasi dan governansi publik buat tugas gue nih. Sebelumnya kenalin dulu dong, nama kalian siapa? Gua Saka Duyanka dari Administrasi Negara. Gua Yasin Pratama dari Administrasi Negara juga. Oke, berarti kalian berdua dari administrasi negara juga ya? Sama kayak gue nih. Oke, nih, tugas UAS gue tuh kira-kira gue disuruh buat video gini, terus ngebahas tentang kira-kira menurut kalian inovasi di public sector atau pemerintahan, menurut kalian itu susah apa enggak? Ya, Gitu sih. sebenarnya lumayan lah. Sebenarnya gampang juga kalau ada kemauan. Nah, susahnya itu kalau maunya itu yang kena red tape. Tapi kan kalau misalnya red tape itu kan malah jadi penghambat kreativitas. Padahal kalau misalnya inovasi itu butuhnya yang fleksibel. Tapi dengerin ya, ini data dari OECD 2017 itu bilang kalau misalnya prasyarat inovasi itu prosedur yang fleksibel, yang dimana kalau misalnya kita nggak fleksibel, kita itu stuck di inovasi yang incremental doang gitu loh, yang pelan-pelan doang. Masa mau sih inovasi birokrasi begitu-gitu terus? Ini Ji, fleksibel itu bagus, tapi ingat nggak apa yang dibilang Alkuri 2006 bahwa anggaran jangka pendek itu di sini itu dibilang Bukan pilih sih, kayak regulasi itu seharusnya ngedorong inovasi. Jadi regulasi itu bukan sekedar yang cuman ngendaliin doang. tapi tanpa kontrol yang jelas juga. Inovasi itu malah jadi pretext, malah jadi abu-abu, diskresi itu abu-abu. Ingat Pak, yang namanya public trust. Di situ tuh ada dari pertemuan kita yang ke-8 kemarin membahas public trust, bahwa trust itu fragile Pak. Ya public trust itu justru malah mati kalau misalnya birokrasi itu nggak berani inovasi. Jadi inovasinya itu jangan incremental doang, harus bener-bener inovasi gitu loh Pak. Oke, sekarang gini ya, kita coba pikir. Ini kita emang ada di dilema nyata gitu loh guys, di tengah-tengah ini. Gue kasih skenario nih kalau lu berdua. Kalau misalnya lu berdua jadi dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan, terus lu mau nge-launch aplikasi subsidi online yang revolusioner, tapi SOP-nya tuh lama banget, butuh 17 tanda tangan. Yang bakal lu lakuin apa? Nah, kalau dari gue sendiri, ya gue mending ikutin SOP karena itu bagian dari legal accountability. Tapi kalau enggak, nanti itu kita bakal masuk LHE BPK, dimana itu kita itu mending lambat tapi aman ya. Ya saya buat prosedur yang ya darurat dong. Kalau misalnya inovasi yang revolusioner itu memang harus ada resikonya. Jadi ya manajemen resiko itu bagian dari inovasinya itu sendiri. Kalau misalnya nggak berani kayak ngikutin regulasi yang takut terus menerus, ya nggak bakal ada perubahan di birokrasi. Oke, stop gini. Oke nih, gue kasih satu contoh, itu di middle ground. Lu baru belajar sama middle ground. Itu tuh ada co-production innovation, itu ngelibatin pengguna, terus juga ngelibatin yang namanya bikin regulasi bersama. Jadi kayak collaborative innovation gitu. Terus jadi aturan tuh nggak cuma dari atas tapi juga dari bawah ke atas gitu. Dan tetap ada organizational innovation di dalamnya sebagai jembatan dari kedua hal itu. Dengan kata lain, regulasi itu harus inklusif, bukan kaku doang. Jadi itu bukan antara aturan atau inovasi doang, tapi aturan yang ngedukung inovasi gitu. Terus contohnya gimana? Contohnya tuh kayak Clips, itu tuh collaboration innovation in public sector di Denmark. Nah, Clips ini itu ngasih tahu kalau misalkan warga, birokrat, terus juga anggota-anggota dewan itu dilibatin jadi satu ruang, dilibatin jadi satu forum gitu, di mana dia itu bertiga membahas permasalahan apa yang terjadi di wilayahnya ataupun di daerah-daerahnya, biar itu tuh ngasih tahu kalau misalkan inovasi di governansi dan birokrasi publik itu tuh bakal bisa terjadi gitu. Oke deh, kalau gitu kita cabut dulu ya. Thank you ya. Iya, udah bisa. Oke. Maaf banget ya. Thank you juga buat udah ikut interview gue kali ini ya. Sama-sama. Jangan lupa tag kita nanti ya. Oke, siap. Thank you ya. Duluan ya. Iya tadi. Oke guys, makasih udah ikutin keseharian gue kali ini. Itu mengerjakan tugas puas buat birokrasi dan governansi publik. Dadah semuanya.